di mana Nabi sendiri berdoa agar salah satu di antara dua Umar Allah izinkan memeluk Islam. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar yang memiliki otot yang sangat kuat, dan Umar memiliki kecerdasan yang berlebih daripada manusia rata-rata. Ini kata Rasulullah, Umar itu punya kelebihan, jarak 100 meter jalan yang akan ditempuhnya, setan dari bangsa jin sudah ngacir duluan. Ada aura kekuatan, power akidah yang berlebih yang ada pada Umar bin Khattab. Dan ini ternyata bukan hanya setan jin yang ketakutan dengan Umar, setan manusia pun takut dengan Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan segala syukur kita tetaplah untuk Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat beserta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Karena kita sedang ada di penghujung zaman, dan penghujung zaman akan penuh dengan peperangan, kita ingin berilmu dalam perang. Kita ingin punya seluk-beluk tentang fikih perang. Kita harus tahu. Ini topik yang sangat tidak mengenakkan didengar telinga, tetapi ketika topik ini diilmui dengan baik dan benar, ternyata perang itu indah. Ternyata perang itu beretika. Ternyata perang itu penuh dengan adab. Ternyata perang itu adalah seni. Ternyata perang itu adalah anugerah. Ternyata perang itu adalah maslahah. Ternyata perang itu adalah rahmah. Ini yang ingin saya sampaikan, agar kita tidak memandang perang dengan kacamata yang hitam. Kita tidak melihat perang dengan kacamata yang brutal. Kita tidak melihat perang dengan kacamata yang keliru dan salah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Islam tidak punya konsep perang apabila dalam artian menyerang, tetapi menyerang ternyata dibenarkan dalam Islam dalam beberapa keadaan. Aslinya perang ini adalah untuk defensif atau difa'i, untuk melindungi, untuk membela. Mari kita lihat, ketika kondisi dakwah dan kaum muslimin di Mekah masih lemah, maka Allah tidak izinkan kaum muslimin untuk menyalakan api perang, walaupun Umar bin Khattab sudah bergabung bersama Rasulullah SAW. Hamzah yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang dan panah. Bahkan baju jubah yang dipakai oleh Hamzah sendiri pun adalah baju jubah yang terbuat dari kulit singa yang sangat ganas dari gurun Sahara. Begitulah orang menganggap Hamzah sebagai singa Allah Subhanahu wa taala. Singa yang sebenarnya singa saja mampu dibunuh dan ditaklukkan oleh Hamzah, apalagi manusia. Tidak ada manusia yang tidak ketar-ketir mendengarkan nama Sayyidina Hamzah. Tetapi ketika Sayyidina Hamzah masuk ke dalam Islam, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi sendiri berdoa agar salah satu di antara dua Umar Allah izinkan memeluk Islam. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar yang memiliki otot yang sangat kuat, dan Umar memiliki kecerdasan yang berlebih daripada manusia rata-rata. Bukan Umar dalam artian Abu Sufyan yang memiliki intelektualitas yang sangat teruji dan memiliki pengaruh dan nama yang sangat luas. Allah tidak pilih orang yang memiliki keluasan pengetahuan, pengaruh yang luas, tetapi Allah pilih orang yang memiliki power dan kekuatan, kecerdasan yang berlebih. Umar bin Khattab. Pun setelah Umar bin Khattab masuk Islam,
Allah belum lagi izinkan kaum muslimin untuk berperang. Padahal Umar sudah menawarkan diri. Padahal Sayyidina Hamzah siap kapanpun untuk bertempur dan berada pada barisan paling terdepan. Allah belum izinkan. Disiksa Bilal bin Rabah, disiksa Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin, pada budak-budak disiksa. Selalu saja jawaban Nabi ketika ada yang mendesak, sabar, sabar, sabar. Sebab perintahnya belum ada dari Allah. Rasulullah tidak akan pandai, Rasulullah tidak akan hebat kalau tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak mau berpandai-pandai sendirian. Rasulullah tidak mau berijtihad sendirian. Kecuali semua yang dikatakan Rasulullah, instruksi yang dikeluarkan Rasulullah adalah wahyu. Maka saudara-saudaraku yang seiman, yang tercinta, apapun yang kita lakukan pada hari ini, jangan berpandai-pandai sendirian. Jangan berijtihad sementara kita bukan ahli ijtihad, tetapi senantiasalah kita dibimbing oleh wahyu, sebagaimana Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu. Rasul tidak menggunakan emosinya, walaupun Rasul melihat di depan mata kepalanya sendiri sahabatnya habis dibabak belurin, tapi Rasulullah mengatakan sabar. Ambil pelajaran, semua yang saya katakan ini ambil pelajaran dengan kondisi yang sekarang, ya, agar kita jangan emosional, agar kita jangan sampai lepas kendali. Lihat apa kata Rasulullah, sabar, sabar. Lewat Rasulullah di depan saudara-saudaranya disiksa, Rasulullah tak bisa membantu, Rasulullah tidak bisa menolong. Walaupun sahabat seperti sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang hatinya sangat lembut, minta izin kepada Rasulullah, apa salahnya ya Rasul kita bela mereka, kita tolong mereka. Kata Rasul, bukan sekarang, belum sekarang, dalam artian bela fisik. Maka mencari fikirlah, berfikirlah sahabat sekelas Abu Bakar, bagaimana cara bisa membela saudaranya. Maka dia bisa bela dengan diplomatik, dia bisa bela dengan kekuatan harta. Maka dengan itulah cara dia membela saudaranya, tidak dengan fisik. Kita harus cerdas dalam mengamati ini dan melihat ini. Jangan sampai, oh ini sudah keterlaluan, saudara kita sudah ditumpahkan darahnya, adamu bidam, darah dengan darah, nyawa dengan nyawa, perang. Bukan begitu. Rasulullah SAW mengatakan sabar, 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 sabar. Sampai-sampai dada Umar bin Khattab merasa terhimpit lebih berat daripada himpitan gunung Uhud. Tak mampu lagi dia bertahan. Ya Rasulullah, izinkan ya Rasul. Tidak, kata Rasul. Coba lihat itu. Tidak, kata Rasul. Coba lihat itu. Renungkan ini wahai saudaraku. Seberat apapun pemandangan di depan mata kita saksikan pada hari ini, sebelum ada bimbingan langit yang mengarah kepada para ulama Rabbani, di mana mereka nanti akan mengeluarkan fatwa pada waktunya dan pada tempatnya, maka jangan ada di antara kita yang lepas kontrol dari sabar. Sabar, sabar, sabar. Seperti yang saya bacakan sebelumnya, dalam masa sabar ini Allah perintahkan kita untuk sabarlah kamu dalam menjaga sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Sabarlah kamu untuk senantiasa terus berinfak dan bersedekah demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jika yang dua ini kamu rutinkan dan kamu jaga, Allah yang akan mewariskan kekuatan hati, mental, nyali, iman, kesiapan kepada kamu pada hari hanya. Sekarang jangan dulu, sabar, sabar, sabar. Saat Rasulullah dan para sahabat sudah hijrah, itu di puncak klimaks ketidakberdayaan Rasul dan para sahabat, Allah perintahkan hijrah. Semua hijrah secara sembunyi-sembunyi, semua hijrah secara senyap-senyap, dan gak bawa apa-apa. Tapi Umar bin Khattab malah mengumumkan hijrahnya. Besok Umar bin Khattab mau hijrah, dan Umar akan melalui jalan anu, jalan anu. Siapa yang kepengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu Umar. Oh gitu Pak. Umar melampiaskan dan melepaskan rasa berat beban di dadanya itu dengan pengumuman ini. Ternyata Masya Allah hadirin wal hadirat, tak ada satupun orang yang berani menghalangi jalur jalan yang akan ditempuh oleh Umar bin Khattab. Lagian orang juga pada mikir, ngapain nyegat penyakit. Ini kata Rasulullah, Umar itu punya kelebihan. Jarak 100 meter jalan yang akan ditempuhnya, setan dari bangsa jin sudah ngacir duluan. Ada aura kekuatan, power akidah yang berlebih yang ada pada Umar bin Khattab.
Dan ini ternyata bukan hanya setan jin yang ketakutan dengan Umar, setan manusia pun takut dengan Umar bin Khattab. Kita kembali kepada topik kita. Setelah 1 tahun Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka turun ayat pertama. Ayat pertama ini mengumumkan bahwa sekarang diizinkan perang. Jadi perang itu berlangsung setelah amanu, hajaru, baru jahadu. Coba lihat susunan ayat dalam Al-Quran selalu yang 3 itu. Iman, hijrah, dan setelah Rasul dan para sahabat membuktikan imannya teguh, kokoh, kekar dalam iman, tegar dalam iman, menjaga tauhid walaupun dikulitin hidup-hidup, tetap mengatakan la ilaha illallah, teruji imannya, dan mereka setelah itu hijrah. Setelah hijrah barulah Allah umumkan jahadu. Nah saudara-saudaraku, 1 tahun orang-orang ini nggak pernah berniat untuk perang. Mereka itu berkumpul, dipanggil Rasulullah SAW, saudara-saudara, saya dengar kabar Abu Sufyan akan keluar dengan kabilah perdagangan yang sangat besar dari Makkah menuju Syam. Harta kita banyak yang mereka garap. Kepemilikan kita di Mekah mereka rebut rampas seluruhnya, mereka bagi-bagi. Tanah kita mereka bagi-bagi. Rumah kita isinya peternakan, persawit, kurma kita semuanya mereka ambil. Dan sekarang saatnya kita ambil kembali harta kita. Kalian siap? Siap, kata para sahabat Muhajirin. Yang Ansar ada yang mau ikut? Kami mau ikut. Kami tolong saudara kami dalam mengembalikan hak mereka. Jadi perangkatlah mereka bukan untuk perang, tapi mengambil kembali harta mereka yang sekarang sudah direbut rampas oleh kaum kafirin Quraisy dari Mekah. Sampailah mereka di sebuah lembah yang terkenal dengan sebutan Badar. Ya, nggak ada niat. Mereka hanya cegat, ambil harta mereka, balik ke Madinah. Itu yang mereka niatkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah merencanakan sesuatu. Coba lihat ya, mereka nggak pernah niat perang, tidak pernah bercita-cita untuk perang, tapi mereka imannya sudah diakui oleh Allah. Kenapa iman mereka menjadi kuat? Ternyata penyebab iman menjadi kuat, mereka sudah terbiasa menjaga solat berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah SAW, tidak pernah mau ketinggalan dari takbiratul ihram bersama Rasul, dan mereka terbiasa berkorban dengan harta mereka, yaitu infak sedekah, infak sedekah, infak sedekah, infak sedekah. Mereka terbiasa dengan itu, dan mereka terbiasa dengan sabar, dan satu komando, yaitu di bawah Rasulullah SAW. Mereka nggak pernah berniat untuk perang. Awas, saya jamin dan saya pastikan siapapun di antara kita yang punya semangat untuk perang pada hari hanya, dia tidak akan lulus. Jangan berniat untuk perang. Setuju? Jangan berminat untuk perang. Saya kalau perang saya paling depan. Saya katakan Anda gagal, karena Anda sudah melepaskan sesuatu kata-kata yang Allah sendiri tidak menyukainya. Yang paling benar adalah dia tahan, dia nyalakan api, dan di dalam dadanya itu api bara jihad. Kapanpun dipentik dia akan siap menyambut. Tapi sebelum itu dipentik dia tidak akan mau. Dia tidak akan mau di depan, dia tidak akan mengatakan, dia tidak akan sesumbar. Ini yang berbahaya, Pak. Orang-orang yang benar-benar siap itu adalah orang yang menjaga dirinya dalam sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan orang yang senantiasa berkorban dengan harta, dengan duit, dengan fulus, dengan emas untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi mereka nggak ada niat perang. Sampailah mereka di Badar, terdengar oleh Abu Sufyan bahwa Rasulullah membawa 310 orang lebih kurang untuk menghadang mereka. Abu Sufyan ambil jalur lain, dan Abu Sufyan mengirim penunggang kuda tercepat. Tahu nggak Bapak Ibu? Penunggang kuda tercepat itu supaya benar-benar pasti kudanya sampai ke Mekah dengan cepat. Mereka bukan berangkat dengan 1 ekor kuda ya, tapi mereka membawa beberapa ekor kuda. Penunggangnya cuma 1. Penunggangnya cuma 1. Jadi ketika melaju dengan kecepatan maksimal, nanti dia akan loncat ke kuda yang lain. Sementara kuda yang lain yang tadi dia tunggangi itu akan bebas daripada beban, berlari bersama-sama. Nanti setelah beberapa waktu kemudian pindah lagi ke kuda yang ketiga. Begitulah berpindah-pindah. Jadi kudanya ini senantiasa penuh dengan energi. Kalau kuda yang sama ditempuh dalam perjalanan yang panjang, insya Allah kudanya akan meledak, jantungnya mati. Itu karakter kuda ya. Jadi dengan cepat mereka sampai, pembawa berita ini sampai ke Mekah. Mendengarkan berita ini, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh abu-abu yang ada di Mekah mengumpulkan pasukan resmi, pasukan artileri, pasukan tempur ya, lewat jalur darat.
mereka siapkan pula pasukan kavaleri, pasukan berkuda, lengkap dengan baju zirahnya, lengkap dengan perisainya, lengkap dengan tombaknya, dengan pedang-pedang terbaiknya, lengkap dengan, dan ini memang kombatan, pasukan tempur Pak, dipersiapkan. Diadakan pesta pelepasan, mengundang para pelacur-pelacur dan penyanyi-penyanyi kelas kakap, sambil minum tuak-tuak di malam harinya. Mereka yakin mereka akan menang, sebab Nabi Muhammad datang dengan para sahabat nggak membawa sedikit pun perlengkapan perang. Tidak baju zirah, tidak tombak untuk perang, tidak panah, tidak pula pedang. Yang mereka bawa hanyalah perlengkapan seadanya. Lalu singkatnya, berhadap-hadapanlah dua pasukan. Apa kata Rasulullah kepada kaum Ansar? Saudara-saudara, kalian tidak terlibat dalam hal ini, silahkan kalian pulang ke Madinah. Yang mau di sini, ternyata Allah turunkan ayat. Ayat pertama yang turun saat itu adalah Masya Allah, yaitu surat Al-Hajj, surat 22 ayat 39 ayat 40. Di sini Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Sekarang diizinkan perang. Turun ayat ini Pak. Sekarang diizinkan perang bagi orang-orang yang selama ini diperangi dan mereka senantiasa dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah pasti akan tolong mereka, dan Allah sanggup menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Mereka ini benar-benar telah dizalimi sampai ke tingkat mereka diusir dari kampung halaman mereka. Ini lanjutan ayat ke-40 di surah Al-Hajj. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Hanya alasan mereka dikeluarkan gara-gara mereka memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena iman mereka diusir. Hanya karena iman mereka diusir. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maaf, semacam yang menimpa saudara kita yang di Wamena. Lihat, mereka diusir. Yang bertahan dibantai, dipanggang hidup-hidup, dicincang, dibacokin, dikapain kepala anak-anak kecil mereka. Coba lihat, yang bertahan hidup, maka mereka pasti akan diburu untuk dibunuh, dan yang ditarget adalah muslim. Anehnya yang ditarget muslim-muslim yang terkenal kuat-kuat agamanya, muslim dari Minang, muslim dari Bugis, dan muslim dari Jawa, dari Sunda, yang taat-taatnya loh. Masya Allah. Nah saudara-saudaraku yang kami muliakan, akhirnya ulama-ulama kita se-Indonesia, termasuk hamba Allah yang bicara, kami angkat suara, kami katakan, selagi kalian masih bisa lari cepat. Selagi kalian masih bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri cepat. Selagi ada pertolongan yang bisa menyambut kalian, keluar cepat. Hukumnya saat ini adalah wajib kalian keluar dari negeri yang zalim ini. Tapi bagi yang terjebak, terperangkap, fardu ain jihad saat itu bagi mereka. Bagi mereka yang di sana, karena hukum dasar, hukum asli daripada perang adalah ad-difa'anin nafsi, melindungi diri dan nyawa, melindungi agama. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang diizinkan perang. Lalu apa kata Rasulullah kepada muhajirin, kepada para muhajirin? Saudara, ini ada ayat Allah. Bagaimana menurut kalian? Apa kata muhajirin? Ya Rasulullah, kami tak akan berpaling, kami akan senantiasa bersama engkau sampai tetes darah penghabisan. Apa kata Rasulullah kepada Ansar? Saudara Ansar, dari awal kita hanya mau mengambil harta dari kaum muhajirin, dan kalian sudah setia mendampingi sampai sejauh ini, dan tidak ada kewajiban bagi kalian untuk perang. Silahkan kalian kembalilah ke Madinah, kami akan menghadapi ini. Oh luar biasa Pak. Di sini Allah meletakkan pujian yang mendalam kepada kaum Ansar, dan Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr, di mana tidak akan pernah mungkin ada orang sehebat Ansar iman mereka. Apa kata Ansar? Ya Rasulullah, kami tidak akan seperti Musa dengan Bani Israel, yang berkata Bani Israel kepada Musa, pergilah anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami tidak akan berkata begitu. Ya Rasulullah, kami telah bertekad setia sumpah mati bersama dengan engkau. Laut yang dalam akan kami seberangi, gunung yang tinggi akan kami daki, kemanapun engkau pergi hai Rasulullah, kami akan bersama dengan engkau sampai tetes darah penghabisan. Masya Allah, tanpa persiapan perang Pak,
Tapi kenapa nyali mereka saat genting itu muncul? Jawab. Kenapa keberanian mereka saat itu menjadi hebat, padahal nyawa tantangannya? Jawab. Padahal mereka tidak bersiap-siap untuk perang. Ini yang saya maksud tadi. Ini yang saya maksud tadi. Beda dengan orang yang sesumbar. Ayo perang, Allahu Akbar. Ayo perang, Allahu Akbar. Jihad, Allahu Akbar. Coba bandingkan dengan orang yang nggak ada niat untuk perang, tapi mereka menjaga kedisiplinan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya katakan sekali lagi, ternyata energi yang tersimpan akibat menjaga sholat berjamaah 5 waktu secara rutin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini penjawab yang, ini dia alasan yang terkuat untuk menjadikan seseorang pada hari hanya Allah kuatkan mentalnya, Allah kokohkan kakinya, Allah kuatkan nyalinya, dan Allah siapkan badannya. Masya Allah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, maka sekali lagi kita dengarkan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Maidah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang semangat untuk perang? Kuffu aydiyakum. Tahan diri kalian. Tahan tangan-tangan kalian. Saya ini ahli dalam perang. Saya ini ahli menggunakan senjata. Ngapain juga tahan-tahan? Katakan pada mereka, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Rutinlah kalian menjaga salat 5 waktu kalian berjamaah di masjid. Wa atuz zakah. Biasakanlah kalian senantiasa berkorban dengan harta kalian. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, biasakan itu, berikan untuk agama Allah. Rutinkan itu terus. Falamma kutiba alaihimul qital, orang yang tadi semangat-semangat sementara sholat berjamaahnya nggak dia jaga, orang yang tadinya semangat-semangat sementara kemampuan dan keberaniannya berinfak untuk agama Allah nggak nampak, orang macam ini, idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah, pada hari hanya mereka akan ngacir kencing di celana, mungkin pingsan jadinya karena takut dengan manusia, seperti mereka takut kepada Allah. Jadi Allah nggak akan percaya dengan orang yang sesumbar dengan Allahu Akbar, perang, Allahu Akbar, jihad, Allahu Akbar. Kita nggak percaya dengan orang kayak gitu. Kita nggak percaya dengan orang kayak gitu. Dan jangan percayakan urusan yang seperti ini kepada orang yang semangatnya seperti itu, sumbu pendek itu, Pak. Orang yang bersumbu pendek macam ini berbahaya. Jangan dibawa dia dalam perjuangan. Ini akan membahayakan perjuangan, ini akan merugikan perjuangan. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, biasakanlah sabar. Makanya isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Oke, sekarang perang itu berarti diwajibkan dalam Islam. Ya. Ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kewajiban apa itu, Pak? Siam, puasa kan? Ayatnya bunyinya kutiba alaikum. Ternyata yang seperti ini keluar dalam sirah yang mirip dalam Al-Quran, tapi untuk qital. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan ke atas kamu untuk qital. Qital. Kita dari fi'al. Fi'al ini bagi yang belajar bahasa Arab dia tahu nih, fi'alun, ya. Ini wazan daripada qitalun. Qitalan, ya. Perang. Kaum muslimin, ini fi'il madinya adalah qatala. Qatala. Kalau wazannya adalah fa'ala. Maksudnya apa? Ada dua bainat tarafain. Terjadinya benturan dua pihak, satu pihak sebelah sini, satu pihak sebelah sini, saling melumbar-melumbarkan, saling kalah mengalahkan. Yang ini mengerahkan semua kekuatannya, semua potensinya, semua kemampuannya, semua dayanya dia kerahkan. Yang ini juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi terjadinya
tasadum bainat tarafain, perbenturan di antara dua pihak, antara ini mengalahkan yang ini mengalahkan yang ini, maka pasti akan ada yang kalah di antara mereka. Untuk kita dipilih karena dalam kalimat qatala. Qatala itu artinya telah membunuh. Kalau qatala, dia ingin membunuh lawan, lawan juga ingin membunuh dia. Makanya dalam perang itu disebutkan antara kami membunuh kalian atau kalian membunuh kami. Kalau kami membunuh kami, kami syahid, kami mendapatkan yang telah Allah janjikan. Kalau kami membunuh kalian, kami dapatkan izzah kami dapatkan kemuliaan kami, dan kami hinakan kalian, dan kami percepat kalian menuju azab yang telah Allah janjikan buat kalian. Baik kaum muslimin, jadi kita itu adalah dua pihak, bukan kita namanya kalau hanya sepihak. Jadi kalau orang bergaya-gaya sendiri Pak di depan kaca, ya itu turunan dia. Saya sedang kital, kamu kita lawan siapa? Lawan angin. Saya bayangkan musuh saya, bukan kayak gitu. Jangan bayang-bayangkan musuh, cari betul musuh yang sedang menzalimi, yang sedang membunuh, yang sedang membantai, dan pada waktu yang tepat, di medan yang tepat. Baik. Sekarang kaum muslimin, jika demikian, jika perang itu ternyata diwajibkan, ternyata tidak seluruh waktu kita itu wajib perang. Justru perang itu adalah jalan terakhir. Perang itu adalah jalan terakhir. Kalau orang sedikit-sedikit perang, maka dialah yang wajib diperangi. Tapi kalau dia masih bisa mencari jalan apapun yang bisa, paling terakhir mentok, itulah senjata pertahanan terakhir umat Islam. Sistem pertahanan dalam Islam itu adalah qital, jihad. Itu baru dipakai Pak, udah habis, sehabis silik, sehabis gerak, nak doleh baru keluar senjata kita. Kalau selagi masih bisa mengelak, berkelit, kalau masih bisa untuk bahkan lari pun termasuk di antara strategi untuk menyelamatkan diri. Kalau masih bisa ya lari. Tapi kalau tidak bisa lagi, pantang untuk konyol. Pantang untuk konyol, karena dalam Islam tidak ada cerita kau tampar pipi kananku, keserahkan pipi kiriku. Tidak ada dalam Islam begitu. Dalam Islam adalah al-ainu bil ain, mata dengan mata, al-fam bil fam, bibir dengan bibir, tangan dengan tangan. Kau patahkan tanganku, kupatahkan tanganmu. Kau patahkan kakiku, kupatahkan kakimu. Begitu. Kau perangi aku perangi kamu. Tapi Islam memulai dulu, nggak ada. Islam selalu biasanya di pihak yang dimulai. Kita ini yang selalu dimulai Pak. Udah kita lihat, itu pun melihat kondisi. Nggak mentang-mentang orang menumpahkan darah saudara muslim kita langsung kita balas. Nggak begitu. Jihad, ayo Uzma, mana fatwamu? Begitu Pak yang masuk ke Instagram saya. Ayo Ustadz, ayo Habib, ayo Uas, mana fatwanya? Keluarkan fatwa, kami butuh. Ketika terjadi 2122, dia mulai menyala-nyalakan ulama karena ulama masih menahan lidah. Kenapa tidak keluar fatwanya? Kami ingin ini, kami sudah siap, kami betul-betul sudah siap. Saya katakan sekali lagi, orang yang macam itulah yang nggak bisa dipercaya. Kita tidak perlukan orang yang macam itu. Kami siap, saya ini dulu mantan anu. Mantan apapun dia, kalau dia minta-minta duluan, Allah pastikan dia tidak akan siap. Walaupun dia, maaf, memang kombatan atau mantan kombatan, walaupun dia pulang dari mana, ahli apa, atau udah pensiunan apa, terserah, pokoknya kita tidak percaya dengan orang yang minta-minta. Nah itu ya, ini sebagai pelajaran bagi anak-anak muda. Ada orang yang minta-minta, satu. Yang kedua, ada orang yang ngajak-ngajak kita. Jangan percaya dua orang ini. Paham? Jangan percaya dua orang ini. Pertama yang minta-minta, kirimlah saya, utuslah saya, percayakan saya. Jangan percaya dia. Yang kedua, saya punya keahlian ini, saya punya jalur ini, saya punya ini, ayo saya ajarkan semacamnya. Jangan percayai dia. Itu dua kunci ini penting ini dalam masalah yang satu ini. Yang kita percaya siapa? Orang nggak banyak ngomong, tapi sholatnya nampak 5 waktu terjaga di masjid. Ini nomor 1. Ya, sebagai bukti imannya dia nampak di masjid, berjamaahnya selalu 5 waktu di masjid. Nggak banyak omong, dia diam, tetapi nampak kalau ada seruan untuk berinfak dan bersedekah, dia pasti mengeluarkan sedekah, dan sedekahnya agak ekstrim dibandingkan orang-orang kebanyakan. Kalau orang hanya mampu 1.000, 2.000, kalau orang hanya mampu 5.000, 10.000, mungkin dia mampu 20.000, mungkin dia mampu, padahal ekonominya kita tahu, tapi dia sanggup berinfak begitu. Ini orangnya berbahaya nih Pak. Kalau sudah berani dia berinfak agak cukup besar, padahal dia hanya seorang tukang becak, padahal dia hanya seorang tukang bawa bendi, padahal dia hanya seorang buruh kasar di pasar, tapi dia kuat berinfak, sholat 5 waktunya dijaga. Orang macam inilah yang akan mematikan di medan tempur. Orang macam inilah yang akan Allah percayakan nanti.
Pada hari hanya dia yang paling dikhawatirkan dan dialah yang paling banyak menghabisi musuh. Dia nggak banyak ngomong, Pak. Itu yang harus kita jaga. Jadikan ini sebagai identitas kita. Jangan banyak ngomong dalam masalah yang satu ini. Diam. Bapak paham? Kalau begitu, kita jadikan ini sebagai karakter kita. Ya. Salat kita nanti di mana, Pak? Di rumah? Di toko, di warung? Di kebun? Di masjid. Biarkan selama kita di masjid, kita menyerap sebanyak-banyaknya energi positif yang ada di dalam masjid ini. Biarkan kita menyerap sekuat-kuatnya energi langit yang Allah turunkan kepada orang yang berjemaah di masjid, yang rutin menjaganya. Kita serap selama-lamanya, selama-lama mungkin. Maka orang yang terbaik dari orang yang sholat itu adalah yang paling awal datang masjid, yang paling terakhir keluar dari masjid. Ke masjid dia jelas beribadah, jelas beribadah. Ini orang yang terbaik di antara kita adalah yang paling pertama ke masjid, yang paling terakhir keluar dari masjid. Alun mengaji, orang lain nyolong saji dulu. Dia sudah tahiyatul masjid, dia sudah berzikir, baca doa, dia sudah membaca Al-Quran, ya. Lalu ketika orang azan, ya, dia langsung bisa melaksanakan qabliyah, sholat sunat qabliyah. Lalu dia sholat berjamaah, dia ambil shaf yang paling depan. Yang kayak gini ini nih, ini yang pasti akan paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab-sebab yang membolehkan perang dalam Islam. Satu. Ini dia sebab yang pertama, di mana tujuan perang dalam Islam. Yang pertama, satu, yaitu untuk melindungi kebebasan untuk berdakwah. Kebebasan berdakwah. Sekarang kebebasan berdakwah masih ada tidak? Masih ada tidak? Maka apakah sudah saatnya kita perang? Belum. Ini kita harus cerdas di sini. Ketika kebebasan berdakwah benar-benar sudah tidak ada, seperti di Uyghur sana, ya, seperti di Rohingya sana, maka seperti di Palestina sana, ya, seperti di Suriah sana, maka kewajiban perang sudah hidup bagi mereka. Tidak mau perang, justru mereka disebut dengan dayus, ya. Sementara dia mampu, dia kuat, dia sehat, dan dia tidak mau menegakkan amalan perintah Allah ini, maka dia termasuk dayus, dan dia tidak akan mencium bau angin surga. Padahal bau angin surga itu akan tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dakwah ini nggak dipaksakan ya Pak ya. Jadi begini, azan memang masuk waktu kita. Nah, sholat selapih itu dulu. Kita belum lagi kan. Bapak, Ibu, oh Ustaz, kalau begitu benar dong kata orang selama ini bahwa Islam itu disebarkan dengan cara perang. Pedang itu digunakan untuk penyebaran Islam. Buktinya nih, Islam dakwah itu diantarkan dengan pedang. Bukan begitu Pak konsepnya. Makanya saya katakan ini penting sekali kita ilmui. Ternyata Islam ini tugasnya Allah turunkan ke muka bumi agama Islam ini untuk menyelamatkan manusia dari api neraka Allah, ya, dari api neraka Allah. Maka setiap manusia di bumi ini berhak mendengarkan tentang Islam. Maka ketika Islam diantarkan ke Eropa dengan dakwah, Islam diantarkan ke Wamena dengan dakwah, Islam diantarkan ke Timur Timur dengan dakwah, Islam diantarkan kemana saja di bagian penjuru muka bumi ini dengan dakwah. Selama pemerintah daerah itu tidak menghalangi dakwah ini sampai kepada warga di sana, maka tidak ada perang. Setelah mereka didakwahi, ternyata penduduknya terang-terangan menolak Islam, ya sudah selesai. Kita mundur, kita keluar, dan berarti penduduknya tidak mau untuk menerima Islam. La ikraha fiddin, nggak dipaksa kok. Tapi ketika kita ingin berdakwah, penguasanya, pemerintahnya menghalangi, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Sementara kita ini adalah dari bahagian pihak pemerintahan Islam. Awas ya, perang ini juga beretika. Jangan perang sendiri-sendiri. Oh kayaknya dakwah sudah mulai dihalangi masuk ke Bukit Tinggi, perang. Tidak begitu Pak. Komando perang itu dari pemerintahan Islam. Selama pemerintahan Islam belum mengomandokan, maka tidak ada perang. Jadi dakwahi dulu. Ternyata ada yang menghalangi. Penghalang ini harus dihancurkan. Ketika hancur, dakwahi. Ternyata mereka menolak dakwah kita. Keluarlah kembali.
Tidak ada paksaan ya Pak ya. Tapi mereka berhak mendengarkan dakwah ini. Mereka berhak mendengarkan Islam ini. Setelah itu terserah mereka. Kalau mereka masih Islam, alhamdulillah. Mereka tidak mau masih Islam, terserahlah. Yang penting dakwah sudah disampaikan. Nah, kalau ada pihak-pihak yang menghalangi, apakah itu negara, apakah itu militer, apakah itu gerombolan, kelompok organisasi inilah yang dihancurkan. Ya, ketika mereka sudah membukakan diri, masuklah kita. Begitu konsepnya ya. Jadi dakwah ini, perang ini ternyata untuk melindungi dakwah. Pastikan dakwah ini aman. Diterima atau enggak terima itu hak daripada orang yang didakwahi. Begitu Pak. Oke? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada masih dalam masuk nomor 1 ini, tujuan daripada perang ini adalah melindungi orang-orang beriman yang dipaksa untuk murtad dari imannya. Kalau bisa dilindungi, lindungi. Kalau tidak bisa dilindungi, maka, dan kita tidak mampu juga untuk memberikan pembelaan, maka sekali lagi kita juga tidak wajib berperang ke sana. Kita yang di dalam, nyawa kita terancam, kita dipaksa murtad, maka kita dibenarkan untuk membela diri kita dengan menghidupkan api perang itu. Seandainya kita terbunuh, kita syahid. Seandainya kita terbunuh, kita syahid. Seandainya kita nyerah saja, Ustaz, kami nyerah saja, gorok kami di leher kami digorok, gimana Ustaz? Kalau dia adalah laki-laki yang lemah, Allah maafkan. Kalau dia adalah orang yang sedang sakit berat, Allah maafkan. Kalau dia adalah wanita, Allah maafkan. Kalau dia adalah anak-anak, Allah maafkan. Allah jadikan mereka syahid karena dibunuh gara-gara agama. Tapi kalau dia adalah laki-laki yang kuat dan sehat, dia tidak melakukan pembelaan terhadap agamanya dan nyawanya, sementara laki-laki sehat, Allah tidak terima kematian orang ini Pak. Allah tidak terima kematian orang ini. Kenapa? Dia wajib hijrah atau dia wajib melawan? Pilih yang mana? Kalau dia bisa hijrah, ya hijrah. Allah sudah maafkan dia karena dia hijrah. Tapi dia bertahan di situ, melawan tidak, akhirnya digorok. Padahal dia punya tenaga, dia punya kemampuan. Sehingga hendaknya mencikih kepada orang, atau loknya. Dia punya tenaga. Ambil batu pungkangan ke orang itu, nggak mampu dia. Ambil balok, tokokkan ke orang itu, nggak mampu dia. Pasti mampu. Maka tidak diizinkan orang ini apabila dia mampu, sementara dia menyerah saja untuk digorok lehernya. Saya sedih sekali Pak, disusun anak-anak muda. Kan ada tuh fotonya yang menyebar di kita. Disusun anak muda, ditelanjangi bajunya, kemudian disuruh duduk dalam keadaan kaki diikat, tangan diikat, ya. Lalu habis itu mereka digorok satu-satu. Ya Allah, kasihan sekali mereka muda-muda, kuat-kuat, sehat-sehat. Mau digorok begitu. Saya hitung jumlah mereka 18. Jumlah yang orang-orang orang gunung yang turun di Papua itu jumlahnya 24 orang. Mereka pegang tombak, mereka pegang panah. Kenapa nggak ngelawan? Minimal agak berapa orang mati di antara mereka. Betul tidak? Ini nggak digorok-gorok aja begitu. Mati mereka ini mati yang tidak terhormat, mati konyol. Nauzubillah. Kita sholat dulu ya. Habis sholat kita lanjutkan sedikit lagi. Astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.